Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Anissa Auralarasati dengan NIM 2307778 dari kelas 3B. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang penyakit diare dengan judul waspada diare. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing ya dengan apa itu diare. Jadi, diare adalah kondisi di mana seseorang buang air besar dengan tekstur lembek ataupun cair, bahkan bisa berupa air saja. Nah, seseorang bisa dikatakan diare jika intensitasnya lebih sering dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 24 jam. Diare dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diare akut dan juga diare kronik. Apa sih perbedaan keduanya? Jadi, diare akut tuh merupakan diare yang gejalanya timbul secara tiba-tiba dan juga berlangsung selama kurang dari 14 hari atau kurang dari 2 minggu. Sedangkan diare kronik itu adalah diare yang berlangsung selama lebih dari 14 hari. Nah, sekarang udah ngerti kan apa itu perbedaannya? Diare itu bukan sekedar sakit perut biasa, melainkan cara tubuh untuk membuang racun atau kuman yang ada di dalam tubuh kita. Diare tidak datang begitu saja. Ada beberapa penyebab utama yang sering kita jumpai di sekitar kita. Yang pertama, dari infeksi bakteri, virus, ataupun parasit yang masuk ke tubuh. Yang kedua, ada dari makanan atau minuman. Contohnya seperti mengonsumsi air yang tidak dimasak mendidih, terus juga memakan makanan yang sudah basi ataupun yang sudah tercemar oleh kuman. Yang ketiga ada dari lingkungan, seperti lingkungan yang kotor dan kebiasaan tidak mencuci tangan dulu sebelum makan. Yang keempat ada dari alergi atau keracunan, yaitu reaksi tubuh terhadap makanan tertentu atau racun kimia. Nah, pasti teman-teman penasaran nih gimana sih bisa terjadi diare? Sini aku jelasin. Jadi, diare itu biasanya terjadi dimulai ketika kuman seperti bakteri, virus, ataupun parasit, atau juga zat yang tidak dapat diterima oleh tubuh tuh masuk melalui mulut. Setelah itu, masuk ke dalam perut, terus kuman-kuman tersebut tuh mengganggu kerja usus melalui beberapa cara. Cara yang pertama yaitu gangguan penyerapan osmotik. Ketika ada makanan atau zat yang tidak bisa diserap usus sehingga menarik air dari dinding usus ke dalam rongga usus. Yang kedua, gangguan pengeluaran cairan atau sekresi. Ketika dinding usus itu teriritasi oleh kuman atau racunnya, sehingga usus malah mengeluarkan banyak air dan garam ke dalam rongga usus dan keluar gitu ya melalui dengan cara diare tersebut. Nah, yang ketiga, ada gangguan gerak usus atau peristaltik. Ketika gerak usus itu menjadi lebih cepat gitu, sehingga makanan dan cairan yang lewat juga terlalu cepat tanpa sempat diserap dengan baik oleh tubuh. Nah, karena banyaknya cairan yang menumpuk di dalam usus tersebut dan tidak terserap gitu ya, kotoran yang keluar tuh menjadi lembek ataupun cair gitu. Terus tubuh juga berusaha mengeluarkan kuman tersebut dengan cara buang air besar lebih dari 3 kali gitu dalam sehari. Lalu bagaimana sih cara penanganan jika sudah terjadi diare? Nah, jika Anda atau anggota keluarga mengalami diare, bisa lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, berikan oralit segera setiap kali habis buang air besar untuk mengganti cairan dan garam yang hilang dari tubuh. Terus, lanjutkan makan dan minum, jangan hentikan makan. Terus, berikan makanan yang lembut. Nah, untuk bayi, teruskan pemberian ASI sesering mungkin. Terus yang ketiga ada berikan tablet zinc selama 10 hari berturut-turut untuk mempercepat penyembuhan dan memperkuat daya tahan usus. Terus yang terakhir, jangan minum antibiotik ya, kecuali atas resep dokter. Nah, setelah kita mengetahui cara penanganan diare, bagaimana sih cara mencegah diare itu sendiri? Nah, diare itu sangat bisa dicegah loh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yaitu dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun diare mengalir sebelum makan, terus sebelum menyiapkan makanan, dan setelah buang air besar. Terus juga selalu masak air minum hingga mendidih sempurna. Terus bisa dengan menjaga kebersihan makanan, yaitu cuci sayur dan buah, serta tutup makanan agar terhindar dari kuman ataupun lalat. Terus
Untuk anak-anak, pastikan mendapatkan imunisasi yang lengkap, terutama imunisasi campak, karena diare itu merupakan salah satu komplikasi dari penyakit campak itu sendiri. Nah, dari materi yang udah aku jelasin tadi, aku mau memberikan sedikit rangkuman mulai dari definisi diare. Jadi, diare itu apa sih? Diare itu adalah kondisi di mana seseorang buang air besar dengan tekstur lembek atau cair, bahkan bisa berupa air saja, dengan intensitas lebih sering dari biasanya, yaitu 3 kali atau lebih dari 3 kali dalam kurun waktu 24 jam. Nah, terus apa sih penyebab diare? Nah, penyebab diare itu ada macam-macam, mulai dari infeksi bakteri, virus, ataupun parasit yang masuk ke tubuh, bisa melalui makanan atau hal lain. Terus, mengonsumsi air yang tidak dimasak mendidih atau mengonsumsi makanan yang sudah basi ataupun tercemar oleh kuman. Terus dari kebiasaan lingkungan yang kotor, dan juga kebiasaan tidak mencuci tangan gitu sebelum makan atau sesudah buang air besar. Terus yang terakhir, alergi atau keracunan dari makanan tertentu atau racun kimia. Terus tanda dan gejala dari diare terlihat sangat lemas, mata terlihat cekung, sangat haus, atau justru tidak mau minum sama sekali, dan cubitan kulit kembali sangat lambat. Lalu ada penanganannya, itu dengan apa aja? Dengan memberikan cairan olarit, terus dengan lanjutkan makan dan minum, berikan zinc selama 10 hari berturut-turut, dan jangan minum antibiotik kecuali atas resep dokter. Nah, cara mencegahnya itu bisa dengan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah buang air besar. Terus selalu masak air minum hingga mendidih. Terus jaga kebersihan makanan dengan cuci sayur dan buah, serta tutup makanan agar terhindar dari lalat. Dan yang terakhir, dengan pastikan anak untuk mendapatkan imunisasi yang lengkap. Jadi, mari kita waspada diare dengan kenali, atasi, dan cegah diare. Salam sehat semuanya.